Kecurangan politik menurut pandangan Islam. Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang muncul setelah wafat Nabi adalah persoalan kekuasaan politik atau pengganti beliau sebagai pemimpin umat Islam yang biasa disebut persoalan imamah. Sehingga tidak mengherankan kalau dalam perjalanan pentas sejarah umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkis absolut. Maka dalam konteks keindonesiaan, memilih pemimpin dalam bentuk pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, presiden, atau bahkan memilih wakil rakyat di bidang legislatif adalah suatu keharusan. Dari pelaksanaan demokrasi ini, tidak sedikit dipertontonkannya kepada kita perilaku kecurangan politik, ketidakjujuran politik, kebohongan-kebohongan dalam kampanye, bahkan membodohi masyarakat seperti memberikan uang menjelang pencoblosan agar memilih partai atau pasangan tertentu yang sering kita dengar dengan politik uang. Karenanya, tidak terlalu berlebihan ketika sebagian besar masyarakat memandang bahwa politik di negeri ini adalah politik yang tidak sehat, yang syarat dengan permainan politik uang. Islam memerintahkan manusia agar tidak rakus dan tamak terhadap harta. Namun demikian, Islam juga sangat realistis terhadap kehidupan. Di dalam Islam juga terdapat petunjuk idealitas pengkajian yang layak. Prinsip anti korupsi dalam Islam juga bisa dilihat dari keharusan bersikap transparan. Transparansi dalam pelaksanaan fungsi kebijakan oleh penguasa kepada rakyat yang dipimpinnya mutlak untuk dilakukan. Fungsi kontrol terhadap para pemangku kebijakan dan pemangku kekuasaan sangat mutlak untuk dilakukan. Adanya kontrol yang berkala dan terus-menerus dilakukan dapat mengurangi adanya risiko penyelewengan dalam kekuasaan. Dalam perspektif maqasid al-syariah, politik uang membawa kemudaratan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudaratannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara secara umum. Dalam syariat, politik uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah, dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid sekaligus juga bertentangan dengan syariat. Banyak kemudaratan yang timbul dari kecurangan ini, yaitu keadilan tidak mungkin tercapai dengan adanya politik uang. Keputusan yang didasarkan pada politik uang pastilah merupakan keputusan yang bersifat diskriminatif. Dan hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu adalah sebuah keniscayaan. Padahal menurut Islam, uang dan harta itu harus digunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi penerimanya berarti telah mendapatkan harta dengan cara yang batil, yang tentunya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan politik uang mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran. Kejujuran yang seharusnya menjadi modal utama bagi seorang pemimpin atau pemimpin di dalam memimpin lembaga akan hilang tergerus. Dan juga politik uang menimbulkan sikap pesimistis. Sikap ini sangat tidak dianjurkan dalam agama. Manusia harus selalu berusaha dan tidak boleh berputus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Politik uang juga akan menumbuh suburkan korupsi dan mengakibatkan seseorang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya. Politik uang telah mengakibatkan berkurangnya kualitas sumber daya manusia yang betul-betul terampil dan profesional untuk bisa terjun ke dalam dunia kerja.